warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya presentasi tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Dalam kalau di guru penggerak itu salamnya begini, salam dan bahagia. Di bawahnya itu kalau ada agama-agama lain kita sebut, kalau tidak ada kita salam bahagia saja. Dalam presentasi ini itu rangkuman dari paket modul 1, terdiri dari 4 modul, itu modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Tetapi aksi nyatanya di modul 1.4. Pada makna capaian umum dari presentasi ini atau dari aksi nyata ini adalah memahami konsep pendidikan Nurul Jaya Utara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkup positif di sekolah yang berpihak kepada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setuju tidak dengan pertanyaan ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju tidak? Ini pertanyaan ini. Setuju, semuanya setuju. Semua langsung ya. Baik. Ini materi yang kita bahas pada hari ini, penghargaan dan hukuman, makna keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ini perubahan paradigma. Ini pada sesi ini kita ada praktek. Bapak Ibu sekalian, ambil secari kertas, lalu genggam. Kawan di sebelahnya berusaha untuk membuka genggam kertas itu. Berarti yang genggam kertas seorang. Genggam kertas disobek kertasnya, lalu tulis sesuatu di kertas itu. Satu orang genggam, satu orang berusaha membuka dengan seperti itu. Teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, tulis sesuatu di situ. Terserah apa yang ditulis. Ya, satu orang menggenggam, satu orang berusaha membuka dengan cara seperti ini. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat kepala tangan itu terbuka. Oke, genggam, digenggam, ya digenggam. Lalu kalau semuanya berusaha membuka, tapi yang menggenggam berusaha untuk pertahankan. Lalu tidak bisa dengan cara kekerasan, dibujuk, dihardik, merayu, disuap, segala macam. Tapi yang menggenggam usahakan untuk tidak membukanya. Apa yang terjadi? Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal yang Ibu lakukan tadi? Siapa yang memegang kontrol? Adalah orang yang memegang. Nah, stimulusnya adalah kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik. Orang melakukan kejahatan, dia pasti ada tujuan. Melakukan kejahatan dan kebaikan pasti ada tujuan juga. Jadi yang tahu itu, yang punya tujuan dalam hal itu tadi, yang tahu apa isi itu yang punya kertas lah. Ya, orang lain tidak berhak untuk tahu, tidak mungkin tahu apa yang ada di hati seseorang. Dan siapa yang ada di seseorang itu. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Itu responnya, stimulusnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Bisa tidak kita dipengaruhi oleh orang-orang lain? Sesuatu yang prinsip misalnya, semanapun cara orang itu merayu kita, merubah prinsip kita, tidak akan bisa. Kita sanggup mati pertahankan ke prinsip, ya kan? Bagaimanapun cara orang itu untuk merubahnya. Itu sebenarnya teorinya seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk pasti memaksa, dibujuk tidak bisa, akhirnya dipaksa. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teorinya model berpikir menang-menang. Apapun kita lakukan kita harus menang. Filosofi kedokteran kan, mereka itu adalah, ini kaitan dengan mereka belajar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini filosofi pendidikan kedokteran, bahwa anak itu kan, setiap anak mempunyai perilaku, watak, karakter, bakat, minat, tingkat emosional, kecerdasan yang berbeda. Lalu bagaimana sebaiknya guru melaksanakan pelajaran? Nah, di situ dikatakan guru ini ibarat petani, ya. Guru ini petani yang menanam bibit tanaman di mana saja bisa dia tanam. Itulah guru. Misalnya guru bisa menanam bibit jagung di tanah yang gersang. Jagung itu akan tumbuh subur kalau dipupuk, disiram, dirawat oleh petani. Sebaliknya kalau jagung itu ditanam di tanah yang subur, tapi tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, dia akan tumbuh dengan kurang subur atau akan layu segala macam. Begitulah sebenarnya antara guru dengan murid. Kita adalah petani, murid adalah bibit. Nah, tapi kata kajian utara, jangan berharap jagung akan berbuah padi, atau sebaliknya padi akan berbuah jagung. Ada tak yang tahu maksudnya? Maksudnya, jangan harap jagung itu akan berbuah padi atau padi akan berbuah jagung. Jagung tetaplah jagung. Tapi apakah jagung itu akan tumbuh dengan subur tergantung petani. Apakah padi itu akan berbuah lebat tergantung pada petani. Tapi kita tidak bisa berharap jagung itu berbuah padi. Maksudnya apa? Dan kaitannya dengan bakat tadi. Kira-kira. Ibu Orega, kira-kira. Maksudnya apa itu kira-kira? Hah? Ya kalau misalnya dia mempunyai bakat menyanyi, dipaksain untuk menari kan belum tentu bisa gitu, nah apa? Iya, nah, sudah dapat ditangkap bahwa seorang guru tidak bisa memaksakan bakat anak sesuai dengan keinginan guru. Misalnya anak itu kata gue Rega tadi, dia hobinya nyanyi, disuruh oleh gurunya kau harus bisa menjadi seorang olahragawan, tidak bisa. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepadamu murid. Ya, guru hanya bisa mengembangkan dan menebalkan bakat anak. Apa bakalnya itulah dituruti apa maunya. Lalu dipupuk bakatnya tadi. Nah, kan ada guru itu, kau harus jadi ini, harus seperti ini, kehendak guru. Tapi bakat anaknya kan lain. Begitulah kata kajian utara, ya, jangan harap jagung akan berbuah padi, tidak akan bisa. Ya. Mati kan kita menyuruhnya kan menjadi apa, misalnya menjadi penari, tapi dia hobinya olahraga misalnya kan, lalu kita paksakan, ya, pemaksaan itulah nanti akan membuat dia kerdil seperti apa tadi, seperti tanaman tadi. Terus ya, itu filosofi pendidikan. Ini pelajaran pertama, penghargaan dan hukuman. Terus ya, nih dihukum oleh penghargaan. Ada yang tahu nggak mas? Dihukum oleh penghargaan, ya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu sebenarnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Misalnya gini, seorang guru menjanjikan hadiah kepada murid yang bisa menjawab pertanyaannya. Itu namanya motivasi ekstrintik namanya.
motivasi dari luar. Artinya dia rajin, dia berusaha belajar sekuat mungkin karena mengharapkan hadiah. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Ketika guru tidak menyediakan hadiah lagi, dia tidak boleh belajar. Nah, saudara tidak ada hadiah juga. Untuk apa kita nyari hadiah? Nah, itu maksudnya. Terus ketika guru tidak menyediakan hadiah, ya, guru akan enggan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Karena apa? Orientasinya apa? Kalau saya berpertanyaan, murid tidak akan menjawab karena saya tidak punya hadiah. Ya, hadiah itu dalam bentuk fisik sebenarnya tidak tepat. Ya, karena itu motivasi dari luar. Yang bagus itu motivasi instruktif namanya, intrinsik dari dalam. Dia belajar memang untuk cita-citanya, bukan karena hal yang lain. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, maksudnya adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan, bahwa tidak selamanya pembelajaran itu harus diiming-imingi dengan hadiah, tidak tepat. Tiap belajar hadiah, bangkrut guru memberikan hadiah, apalagi tingkat SMA kan, tingkat SMA diberi hadiah. Kalau permen di DJ-nya kan, apa ini permen gitu ya kan, Anda bisa. Jadi tidak tepat memberikan hadiah setiap pembelajaran kepada siswa, itu hal yang tidak tepat kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Artinya tidak selamanya efektif, ya. Seperti yang saya bilang tadi, dia termotivasi belajar karena ada hadiah, jadi tidak efektif pembelajarannya. Ketika tidak ada hadiah, tidak belajar. Penghargaan itu merusak hubungan. Apa maksudnya merusak hubungan antara guru dengan murid lain kan? Nah, kecewalah murid-murid lain karena yang pintar saja yang diberi hadiah, yang tidak pintar tidak ada hadiah. Seharusnya jangan ada hadiah dalam bentuk fisik, dalam bentuk benda. Kan penghargaan kan bisa dalam bentuk pujian, tidak hanya bentuk benda. Nah, terus ya. Kemudian tadi masihnya tadi nih, penghargaan menurunkan kualitas yang tadi sambung tadi. Nah, terus tindakan guru. Ini kita menengok dalam kalimat-kalimat ini mana yang termasuk hukuman, mana yang konsekuensi. Karena konsekuensi dan hukum itu berbeda. Kita sering menyamakan hukuman dengan konsekuensi itu sama. Konsekuensi hukum, padahal itu apa konsekuensi? Hukuman. Sebab bela hukuman. Itu. Anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku sebuah kalimat. Ini kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa disuruh seperti itu? Karena anak itu terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Kira-kira? Hah? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada kawan mencoret kertas kawannya, lalu dia diganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air dari meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Karena sepatunya hitam, buka sepatunya. Jadi selama seharian itu di sekolah dia pakai kaki ayam gitu, nah tidak. Hukum konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Itu adalah konsekuensi. Karena dalam skop PJOK. Terus ya, ini perbedaan hukum dan konsekuensi. Ya, hukum itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya dia tidak pakai sepatu kan, tidak suka sepatu hitam, disuruh berkaki ayam sayur. Itu menyakitkan tak? Iya. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak mesti menyakitkan. Itu konsekuensi. Konsekuensi tidak harus menyakitkan, tapi hukuman menyakitkan. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Konsekuensi, ya, membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Hanya tidak nyaman saja, tapi waktu pendek saja, tidak selama-lamanya, tidak lama. Terus anak membenci kedisiplinan. Bagi anak yang sering melanggar disiplin, dibenci disiplin.
pasti dia benci dengan sendiri. Misalnya sekitar Jumat pakai kacu, dia ribet pakai kacu juga, pakai dasar kok, pakai cincinnya kan. Ada anak yang tidak suka itu dia pasti benci. Ya. Kemudian anak menghargai disiplin untuk masing-masing. Terus hukum berbentuk paksaan, sedangkan khususnya adalah berbentuk stimulus atau perubahan, merubah sesuatu negatif pada posisi dia itu masing-masing. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, seperti dia disuruh lari push up itu kan menyakiti diri, apalagi disuruh lari pakai kaki ayam kan, gara-gara bengkak kakinya berdarah segala dia dipaksa melakukan itu. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk kalau hukuman, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pasti dia berbohong. Mana aku ada mau di tas, dia tidak punya, dia lari kan, karena apa dia lari, dia tidak punya, berbohong kan, dia berbohong, dia berbohong untuk menghindari hukuman. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jika anak disuruh pusat oleh orang banyak, dia langsung marah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi di dalam, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan perang. Dari dua apa ini? Jadi kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam, itu apa itu? Peraturan apa keyakinan kelas? Hah? Peraturan menjaga kebersihan sekolah. Apa kira-kira? Keyakinan kelas, nanti tengok perbedaannya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan aktif dalam pembelajaran. Keyakinan peraturan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kami murid yang semangat belajar. Apa itu? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba tulis bayar. Nah, ini perbedaannya. Peraturan dengan keyakinan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau punya buku di pustaka, di mana diambil, di situlah ditaruh lagi. Itu namanya peraturan. Keyakinannya dari peraturan itu keyakinannya apa? Tanggung jawab berarti kan. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan dari peraturan itu? Artinya harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya menghormati orang lain dan komitmen. Ya, menjaga integritas, menjaga komitmen diri. Bahwa 15 menit harus datang ke sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas dari itu, dari peraturan itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan, karena narkoba itu merusak kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain atau bersabar, karena antri itu butuh sabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan atau keamanan. Itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah aplikasi dari peraturan, itulah keyakinan kelas. Terus ya, pembelajaran 3, kebutuhan dasar usaha ini sebentar karena materinya tidak banyak. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan. Ya, anak perlu kasih sayang dan anak itu perlu rasa apapun keadaannya dia merasa diterima di kelas. Ada kan anak yang merasa terpojok, merasa tidak dihargai, tidak dihiraukan, disisihkan oleh kawannya.
Itu dalam pembelajaran. Kalau filosofi kedokteran itu tidak bisa dipakai. Ya, menyendirilah dia, karena dia tidak banyak tidak banyak ngomong, tidak banyak, sudah itu tidak mau ikut gawe orang, kerja kelompok dia diam, orang kerja dia diam, itu lalu kita sisihkan dia, kita kucilkan, itu dilarang dalam filosofi kedokteran, itu dilarang. Lalu apa? Anak itu harus diberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi itu nanti ada aksi nyatanya nanti. Ya. Dalam prosesnya harus melihat siapa anak yang diberikan bantuan dalam pelajaran itu. Ada anak sedikit menjelaskan dia mengerti. Ada anak berkali-kali bolong ulang tak ngerti juga. Berarti anak itu harus berbantuan. Itu disebut dengan diferensiasi proses namanya dalam pelajaran. Kemudian penguasaan. Ya. Bahwa dalam pelajaran itu anak harus dibuat kekuasaan kita, harus dibawa kontrol kita. Tidak boleh dia lah sekedar perutnya lah, karena pelajar dia lah apapun gawe-gawe. Harus dalam penguasaan guru. Anak butuh kesenangan dalam belajar. Ya. Anak kalau tidak senang, tidak nyaman, dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran. Kemudian kebebasan dalam artian anak itu bebas menentukan materi apa yang dia senangi. Dalam pelajaran itu guru tidak bisa memaksakan bahwa seluruh materi itu harus kamu kuasai, tidak bisa. Karena dalam materi itu ada hal-hal yang disenangi anak, ada yang tidak. Dalam pelajaran agama misalnya, ada anak yang suka menghafal ayat, yang lain tidak suka menghafal ayat. Jangan paksa ke yang lain. Ada anak yang pandai, dia pintar, dia mencari isi kandungan ayat. Setelah baca itu dia tahu ini isi kandungan. Itu beda yang bisa, yang lain tidak bisa. Maka disitulah potensi dia. Nah, itulah dalam pembelajaran kemerdekaan seperti itulah. Bukan berarti anak tuh satu materi itu dia harus selesai, tajwidnya harus dikuasai, ayat harus dihafal, isi kandung dia harus bisa. Tidak mesti semua itu dikuasai. Mana yang dia senangi, mana yang dia bisa. Nah, itulah yang pembelajaran kemerdekaan seperti itu. Itu masih kebebasan. Bukan dia bebas berlari di kelas, tidak, bebas dalam menentukan materi yang dia disukai. Itulah. Terus ya, pertama, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum itu artinya hukum diusahakan tidak menyakiti, hukum diusahakan bisa membuat anak lebih termotivasi untuk belajar. Kadang-kadang hukuman bisa membuat anak tidak negur guru, sudah tuh benci dengan guru. Atau contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu ancaman. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dia akan berbohong. Kalau itu dilakukan guru, inilah yang hasilnya dapat nanti. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, ya, murid meletakkan guru itu di luar berkualitas. Berarti guru yang ngomong itu tidak berkualitas, kata murid. Jadi murid itu nilai kita dari omongan, pasti nilainya. Nah, ini guru ini cuman ini gitu kan, masa menghardik kayak gitu. Kita dianggapnya tidak berkualitas oleh murid, karena jangan salah, murid itu pasti nilai kita dalam belajar. Oh, ibu Nena, bapak Nena, bapak ibu Nena tidak senang saya belajar ini. Maka juga ada anak yang belajar ini dia keluar, belajar ini dia masuk. Karena itu tadi perbedaan guru dalam memberikan hukuman. Terus membuat rasa bersalah. Ya, belum ini. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Kalau kita marah, anak anggap begitulah tuh. Biarlah. Itu tuh salah tulah dibantu dia marah-marah tuh lah katanya. Nah, itulah anggapan guru kan. Dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Anak tuh mengulangi kesalahan terus karena dia dendam benci, disengaja untuk melawan gitu nah. Karena cara kita menghukumnya tidak tepat. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, guru berceramah dan mengatakan seharusnya gini-gini, ibu kecewa. Lalu kata guru, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya, karena gurunya tidak kasar. Terus murid berkata, maafkan saya. Dampaknya pada murid, ya, merasa rendah diri. Ada murid sudah melakukan kesalahan, tapi dia tidak merasa salah. Gitu. Banyak murid itu
Dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak merasa bersalah. Nah, dengan perkataan lembut guru, anak itu merasa, oh iya, berarti saya salah tadi yo. Padahal anak ibu tidak marah, guru tidak marah dah. Cuman ditegurnya dengan kata-kata lembut, sehingga merasa bersalah lah dia dengan omong guru tadi, tapi gurunya tidak kasar menegurnya. Maksudnya seperti itu. Kan ada anak itu diberlaku suatu, dia cuek, dia merasa tidak bersalah, dia benar, kata dia. Lalu dengan perkataan lembut seorang guru, maka anak itu merasa bahwa yang tadi adalah kesalahan. Kalau guru tidak menegurnya dengan perkataan lembut, dia merasa benar gitu. Nah. Terus guru ada kalanya guru itu posisi sebagai teman. Makanya guru sekarang banyak akrab dengan murid, dekat-dekat dengan murid. Nah, itu dalam rangka mengaplikasikan posisi guru itu sebenarnya sebagai teman, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukanlah ini demi ibu, kan kayak ngomong dengan kawan gitu, nah, gitu. Dan itu masa kamu tidak mau, ya, ingat tidak ibu pernah bantu ini dengan kamu. Artinya kita berkata kepada murid itu sebagai teman, kalau kawan kita, nah, ya. Kemudian hasilnya apa? Ketergantungan. Kaitan dengan dualitas, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Berarti ada kalanya guru itu teman, ada kalanya guru itu sebagai pendidik kita. Terus dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung, karena selalu dia dimanja-manja gitu, nah, jadi manja lah, ya, karena dianggap kawan itu, akhirnya dia tidak mandiri karena terlalu akrab, terlalu dekat, perkataan kita terlalu lembut, memanja-manjakan, akibatnya itu dampaknya pada murid ketergantungan. Lalu bagaimana caranya menganggap murid sebagai teman? Ya, tinggal kita bagaimana cara mengeluarkan berbicara dengan anak kita. Kemudian pemantau, bahwa guru itu posisinya adalah sebagai pemantau, ya. Menghitung dan mengukur, itu perbuatan guru. Guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dapat pada murid menitibarkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pemantau ini dia berbuat apabila dipantau, ini kaitan dengan apa tadi? Kaitan dengan pemberian hadiah tadi. Dia berbuat kalau dipantau, kalau dibiarkan dia tidak berbuat lagi. Diawasi dia berbuat. Nah, sudah ada tugas kamu tadi. Abang, iya Pak, kamu bayar sebuah bayar. Kalau kita pergi dia tidak melakukan lagi. Nah, itulah posisi pemantau guru. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan. Ya, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus bagi manajer, kita murid kita menguatkan pribadi. Hasilnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Atau efek dari seorang manajer terhadap muridnya, dia akan mengevaluasi dirinya, bagaimana dia bisa memperbaiki diri. Terus ya, pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa posisinya tadi? Posisinya dalam 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi guru di mana tadi? Perkataannya seperti itu tadi. Ada tadi kan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Posisinya tadi, posisi kontrol guru tadi. Ada penghukum, ada pemeriksa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, hukum, ayolah lakukanlah demi ibu bapak, teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira? Hah? Mantau. Kan anak itu kan kalau dikasih iming-iming dia mengerjakan tugasnya. Kalau tidak dikasih tidak diiming-iming dia diam baik, itu memantau, harus dipantau gitu baru berbuat. Bukan kalau kamu selalu paling terakhir itu hukum. Terus ya, nah ini yang terakhir. Terus apa itu restitusi? Kalau dalam pajak, pengembalian pajak restitusi. Ini waktu kami dikasih material ini oleh instruktur, banyak yang protes. Bisa dah istilahnya bukan restitusi, karena kata-katanya agak mirip dengan prostitusi kan apa. Jadi diprotes apa kata instruktur itu. Dia mau mengartikan restitusinya hanya khusus untuk pengembalian pajak itunya. Padahal kalau dibawa ke pembelajaran, restitusi itu artinya mengembalikan anak yang bersalah kepada kelompoknya agar dia belajar lagi dengan nyaman. Itu sebenarnya restitusi dalam pembelajaran. Dia bersalah nih, ya. Bagaimana cara itu dia tidak bersalah, dia nyaman dengan kesalahan dia buat, artinya dia lupa dengan kesalahan, dia perbaiki diri, lalu dia kembali kepada kelompok pelajaran dengan nyaman. Itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Terus ya, kita tengok ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dengan murid setelah dia melakukan kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus ya kita tengok ada segitiga restitusi. Inilah cara mengembalikan anak kepada kelompoknya supaya dia nyaman lagi belajar. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya, ini kata-kata yang dipakai untuk menstabilkan kesalahan anak ya. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kalau anak kita bersalah kan, kalau guru yang tidak memakai segitiga restitusinya, dia kalau anak-anak masalah kan dia dibentak, jadi marahnya. Kalau lo bengaknya kau nih, sebenarnya bukan itu kata-kata, ini kata-katanya. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi anak tuh nyaman dengan kesalahan dia lakukan. Kalau dibentak, dia sakit hati, dia marah, dia dendam, dia benci dengan kita. Loh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan benar, bukan kamu yang banyak orang lain. Sehingga hatinya nyaman kan, stabil, jiwanya stabil. Makanya itu menstabilkan identitas tuh, kesalahan itu distabilkan dulu, dinyamankan dulu kesalahannya itu. Lalu baru divalidasi kebutuhannya. Apa yang kita butuhkan supaya anak itu kembali kepada kelompoknya untuk belajar. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Caranya, nak pokok kayak gitu. Nah, saya singgung lah dikitnya tentang itu diferensiasi produk. Misalnya dari agama. Misalnya judulnya pernikahan dalam Islam. Apa produk yang kita hasilkan dari pelajaran itu? Tapi produknya berbeda-beda. Misalnya video, jangan video terus. Satu kelompok video, kelompok lain apa? Itu namanya diferensiasi produk. Kalau kita tidak, kalau video, mau video dan ini video semuanya, semua kelompok video. Nah, cuman bisa jadi video yang berbeda. Nah, sebenarnya diferensi produk itu bukan video yang berbeda, tapi produknya yang berbeda. Dibuatnya video, ini video tentang KIK, ini video tentang lamaran, ini video tentang resepsi, kan berbeda isi video kan. Tapi bukan isi video yang berbeda itu minta, tapi produk yang berbeda yang diminta. Itulah namanya diferensiasi produk. Artinya kalau satu video saya membuat mind map, misalnya kan saya lagi membuat infografi, misalnya kan tentang pelajaran itu. Untuk kembali kepada kelompoknya untuk belajar. Kamu tentu punya
alasan mengapa melakukan itu. Dia tanya, nah ngapa kau kayak gitu? Nah, itu punya alasan dia kan. Seperti ini, anak ke kantin, kelas berapa jam belajar mulai dia baru datang. Lalu kita tanya, kemana tadi ke kantin Pak? Oh ya, banyak kawan-kawan kamu kantin, selalu ke kantin juga tadi, ini ke kantin juga tadi. Ya bukan kamu saja yang ke kantin. Jadi dia merasa, bukan saya saja melakukan ini. Kalau kita marah-marah, kita bentak dia, kalau lobongan, kalau pelajar kok ke kantin, nah pasti dia tidak senang. Terus lalu untuk validasi kebutuhannya kita tanyakan, ngapa kamu kantin? Nah, tentu ada alasannya kan? Pasti ada alasan dia ke kantin. Alasannya misalnya saya tidak sarapan di rumah Pak, saya lapar nian, tidak nyaman belajar kalau perut kosong. Kan ini alasan. Itu namanya validasi kebutuhan. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ada cara lain kamu tidak ke kantin tapi kamu merasa nyaman di kelas. Misalnya gini, murid minta izin, pasal laparnya tapi saya tidak mau ke kantin karena semua belajar, boleh saya makan di kelas. Guru harus mengizinkan. Kalau ada jalan-jalan di luarnya dia ke kantin. Mana yang mau kita dia ke kantin, apa dia makan di kelas? Karena kedua, salah satu harus dilakukannya. Kalau tidak ke kantin, makan di kelas. Kalau tidak makan, dia tidak nyaman karena perutnya lapar. Orang kalau lapar tidak bisa belajar. Pikirnya keluar ya kan menjadi makanan. Kasihkan adakah cara yang lebih efektif, cara lain selain di kantin, apa yang bisa kalau supaya aku bisa nyaman? Makan di kelas. Silakan kasih dia waktu makan di kelas. Artinya dia tidak kekan. Artinya validasi kebutuhan namanya. Terus menyatakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita tanya, nah apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita adalah bahwa 5 menit sebelum pelajaran mulai siswa harus sudah berada di kelas. Diingatkan itu ke dia. Itu peraturan, itu keyakinan kelas kita nak. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi ini? Nah, itu namanya keyakinan kelas. Diingatkan dia bahwa keyakinan kelas itu seperti ini. Sehingga kalau dia setiap ke kantin, ingatlah dia keyakinan kelas, maka dia tidak berbuat lagi. Itu namanya mengembalikan anak kepada kelompoknya untuk belajar dari setelah melakukan kesalahan. Itulah restitusi namanya. Itu sebenarnya sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu namanya apa istilahnya, kita tidak tahu. Sering kita menegur anak ke kantin, tapi caranya juga seperti ini. Kita bentak-bentak, kita marah-marah. Nah ini tidak. Ini kan bukan bentak. Ya. Banyak juga orang melakukan ini, tidak bukan kau dewek yang melakukan. Nyamai. Pasti banyak marah berarti kan. Kita tahu ini tidak pernah melakukan ini, tapi kata-kata atau kalimat yang kita lontarkan kepada anak tidak seperti ini, maka membuat sering marah-marah, bentak-bentak, menghardik, kan, mengusir, sehingga membuat anak tidak nyaman. Bukan kembali kepada kelompoknya untuk belajar, tapi malah dia lari karena takut dimarah-marahi. Tapi kalau kata-kata ini yang digunakan untuk anak, dia merasa nyaman, maka dia stabil. Kembali kepada kelompoknya dengan kesalahan yang sudah ditebus, ya, dengan kita lakukan ini pelajaran tersebut. Nah, ini mesti bikin kita sedih. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bapak ibu juga berbuat salah. Kan nyaman anak. Tapi kalau kita marah-marahi, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu sering kita buat. Ya, sekarang saya cari salah yang benar, kita selesaikan baik. Sering kita lakukan. Biasanya kita lontar kepada anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Menyalahkan diri itu adalah sifat yang tidak baik. Bukan menyalahkan, tapi memperbaiki diri itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Terus kata-kata untuk memvalidasi kebutuhan. Ya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya kan? Dia misalnya kan dia maling mango, kamu bisa maling merampok rumah orang, tapi bapak selalu kamu hebat, kamu tidak melakukan itu. Padahal dia melakukan kesalahan kan? Tapi kita puji dia tidak melakukan hal yang lebih besar dari itu.
maka dia merasa tidak bertambah, merasa terhibur dengan kesalahannya. Tapi kalau kita marah, kau berhenti sekolah, kau terketahuan menghukum, atau kau diskor, itu bukan solusi. Ya, dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kembali manggo itu? Lapar nian Pak, tadi ada makan di rumah, nampak manggo itu itulah. Lalu apa harus dilakukan? Pergi temui orang punya manggo, minta maaf. Sudah selesai. Dan apa yang penting bagi kamu? Ya, dalam waktu itu yang penting di rumah. Baru saya terisi, saya tidak lapar lagi. Karena kalau balik ke rumah jauhnya, toko tidak ada di sini. Ya, ini hutan misalnya kan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, ya, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini dah hanya positif maksudnya, dah hanya positif. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kata-kata untuk menstabil validitas ya, validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan, kita sampaikan karena tergantung dengan kesalahan yang dia dibuat untuk memvalidasi kebutuhan. Terus yang terakhir yang menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu kesepakatan kelas. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa nanti? Itu kata-kata atau kalimat yang bisa kita lontarkan kepada siswa kita dalam membuat keyakinan ke kelas. Nih, ingat peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Terus hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah belajar ini? Apa yang telah kita dapat dari pelajaran ini? Dari cara mengajar kita dulu setelah belajar ini, apa yang pengen kita rubah dari cara mengajar kita dulu? Dan perasaan apa yang muncul setelah mengikuti ini? Ya, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi dalam diri estetik. Itu selama ini kita mengajar monoton, ceramah, terus setelah belajar ini apa yang kita lakukan kepada anak setelah mempelajari modul ini? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti ini? Ya. Among itu menuntun anak. Bagaimana cara menuntun anak? Kalau selama ini saya kasar, setelah ini bagaimana kata-kata saya yang bisa saya atur untuk supaya anak tidak bosan, tidak marah, tidak dengki, tidak dendam dengan saya, tidak marah misalnya kan. Nah, selama ini kalau yang saya lakukan, kok anak menjauh ya? Kok anak tidak mau ya ikut pelajaran saya? Kok anak bolos terus ya dengan saya? Berarti ada yang salah kan? Setelah belajar ini apa yang harus dilakukan supaya anak itu tidak bolos lagi? Kadang-kadang itu gampangnya ngomong anak pembohong, tanpa rasa kita bilang anak pembohong. Itu dia tidak tahu siapa anak itu, ya, karena dia sekali berkata bohong, kita anggaplah pembohong selamanya. Dan belum tentu juga dia bohong waktu itu. Kita mengada-ada saja dia bohong. Padahal ada kata-kata lain yang membuat dia bisa berubah sikap seperti yang tadi itu. Nah itulah. Terus ya, terima kasih. Nah, itulah diseminasi ya dari ini. Sebenarnya kalau kita mau ada namanya, pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Pernah kan? Nah, saya singgung lah dikitnya tentang itu diferensiasi produk namanya. Misalnya dari agama, misalnya judulnya pernikahan dalam Islam. Apa produk yang kita hasilkan dari pelajaran itu? Tapi produknya berbeda-beda. Misalnya video, jangan video terus. Satu kelompok video, kelompok lain apa? Itu namanya diferensiasi produk namanya. Kalau kita tidak, kalau video datang ini video semuanya, semua kelompok video. Nah, cuman bisa jadi video yang berbeda. Nah, sebenarnya diferensi produk itu bukan video yang berbeda, tapi produk yang berbeda. Dibuatnya video, ini video tentang KIK, ini video tentang lamaran, ini video tentang resepsi, kan berbeda isi video kan? Tapi bukan isi video berbeda itu minta, tapi produk yang berbeda yang diminta. Itulah namanya diferensiasi produk. Artinya kalau satu video saya membuat mind map, misalnya kan saya lagi membuat infografi, misalnya kan tentang pelajaran itu. Di proses ada diferensiasi konten itu isi.
Nah, nantilah kalau ada aksi nyatanya dan nanti kalau sudah diperintahkan saya akan sampaikan lagi kalau ada yang mau datang ke sini karena ini bermanfaat sebenarnya. Di Guru Penggerak itu banyak dan ilmu-ilmu baru yang kalau kita praktekkan asik sebenarnya dalam mengajar kalau kita praktekkan. Dan memang Guru Penggerak harus disuruh mengimbaskan ini mendiseminasi kepada guru. Cuma masalahnya guru pun tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk contohnya ini cuma begini kan, karena ada yang mengajar segala macam. Padahal kalau mereka mau banyak sebenarnya manfaatnya dalam merubah paradigma dalam mengajar. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita akhiri saja sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita dalam materi ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.